Bagaimana mendapatkan inspirasi untuk mencapai apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita? Sejauh mana kita mengenal tipe kepribadian kita dan orang lain untuk menjadi lebih mawas diri di dalam berinteraksi dengan orang lain? Berikut Smart Personality bersama Ronald Mira Runtuwene, Managing Director Mark Solution, Management Consultants in Marketing, Training and Recruitment. If there's doubt and you're cold, don't you worry. Smart listener, apa kabar Anda hari ini? Tentu baik, bukan? Kita jumpa lagi dalam acara Smart Personality bersama saya, Ronald Runtuwene. Pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah inspirasi yang lain tentang rahasia terbesar untuk menjadi efisien. Smart listener, apakah Anda pernah merasa overwork atau kerja yang berlebihan? Apakah hal tersebut karena Anda mempunyai begitu banyak yang harus dikerjakan? Ataukah karena bos Anda terlalu banyak menuntut? Atau mungkin karena target kerja Anda terlalu ambisius? Mungkin tidak persis seperti itu. Nah, mengapa ada orang yang bisa memberikan hasil kerja 2 kali lebih banyak daripada orang lain? Misalnya saja Jane. Dia tidak hanya menangani 3 orang anaknya setiap hari atau sehari-hari, namun juga bekerja selama 30 jam seminggu. Selain itu, dia pun menjalankan bisnis kecilnya di rumah. Tidak itu saja, rumah Jane selalu bersih. Bahkan masih sempat menyiapkan makanan yang lezat dan sehat bagi keluarganya. Namun, lain lagi dengan Jane, yaitu Jill. Dia mempunyai 1 orang anak gadis, tidak bekerja, dan juga sepertinya tidak punya waktu untuk melakukan pekerjaan di rumahnya. Dengan kata lain, hanya bisa memesan makanan dari luar untuk makan malam di rumah. Keduanya, yaitu Jane dan Jill, sama-sama ibu rumah tangga yang baik. Tetapi kenapa mereka begitu berbeda dalam perannya? Apakah Anda lebih mirip seperti Jane kah atau Jill kah? Jika Anda mau benar-benar efisien dan bisa bekerja lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit, maka hindarilah 2 kebiasaan yang buruk dan bentuklah 1 kebiasaan yang baik. Smart listener, 2 kebiasaan buruk yang harus dihindari adalah: pertama, ketika Anda menghadapi suatu pekerjaan dan sedang siap-siap untuk Anda kerjakan, misalnya saja sebuah surat yang harus dijawab atau suatu perencanaan kerja yang belum dikerjakan sama sekali, atau juga mungkin untuk menjawab surat-surat inter-office memo Anda, apa saja. Namun kemudian Anda letakkan begitu saja di pojok meja Anda untuk Anda kerjakan nanti. Bukannya Anda kerjakan sekarang, namun Anda hanya membacanya, menyimak, mencoba mencerna, mencoba memikirkan bagaimana mengerjakannya, mempertimbangkan masalah-masalah yang ada, lalu sambil menarik nafas panjang, Anda kemudian meletakkannya di meja untuk dikerjakan nanti. Tak ada yang diselesaikan. Benar-benar hanya membuang waktu saja. Yang kedua, kebiasaan buruk yang kedua yang harus dihindari, ketika Anda bermaksud menangani suatu pekerjaan, lalu kemudian Anda putuskan untuk tidak mengerjakannya, tetapi justru menyerahkannya pada orang lain saja. Meskipun sebenarnya itu adalah tugas Anda. Namun apa yang terjadi adalah orang lain tersebut justru mengembalikannya kepada Anda. Karena jelas itu bukan tugasnya, dan itu adalah tugas Anda. Sekali lagi, benar-benar hanya membuang waktu Anda dan juga waktu orang lain tersebut. Smart listener, itulah 2 kebiasaan buruk yang harus dihindari. Kini, bagaimana membangun 1 kebiasaan yang baik? Lakukan pekerjaan Anda sekarang juga. Salah satu cara yang paling baik untuk memangkas pekerjaan Anda adalah jangan melakukannya 2 kali. Misalnya,
Anda harus melakukan setiap pekerjaan Anda pada saat tugas tersebut diserahkan kepada Anda dan tidak membiarkan walau sebentar saja. Anda pun harus selalu berinisiatif dan langsung mengerjakannya tanpa mengalihkan kepada orang lain, sehingga kerjaan Anda tersebut harus bolak-balik. Singkat kata, cara menghilangkan bolak-baliknya kerjaan adalah melakukannya segera dan tidak mengalihkannya kepada orang lain. Apa saja yang sempat dialihkan, maka Anda mesti membacanya ulang, menyimak lagi, dan menanganinya lagi. Jadi, janganlah mengalihkan. Kerjakan saja hingga selesai. Smart listener, jadi jika Anda seorang yang suka dengan sesuatu yang lancar, Anda orang yang selalu bekerja rapih, dan jika ambisi Anda untuk terus melawan penyakit kemalasan, kemudian melakukan apa yang saya anjurkan, yaitu berusahalah menangani segala sesuatu yang ada di depan Anda dan tidak menundanya. Dan Anda tidak pernah lagi mengalihkan pada orang lain, sehingga tentu Anda sendirilah yang melakukannya dengan segera. Kerjakanlah setiap pekerjaan ketika Anda melihatnya dan kerjakan itu sendiri. Contohnya, misalnya saja ketika pemerintah mengirimkan kepada Anda daftar pajak yang harus Anda isi. Anda perlu 5 menit untuk memahami apa yang diminta. Dan menurut Anda, begitu mudah sebenarnya. Anda tahu bahwa tidak perlu sampai 2 bulan untuk menyelesaikannya. Namun, ketimbang Anda meletakkannya saja di meja dan baru akan mengerjakannya nanti, Anda mengambil waktu lagi 5 menit melihat-lihat data-data keuangan Anda, mengisi formnya, dan mengeposkannya. Jika saja Anda menunggu lagi, Anda pasti harus mengambil waktu 5 menit lagi untuk memahaminya. Mungkin saja Anda hanya menunggu saja sampai batas waktu sudah mendesak, baru Anda benar-benar mengerjakannya. Bisa saja Anda sudah lupa cara mengisi formnya, dan bahkan membuang-buang waktu lagi untuk mencari tahu bahwa kenapa Anda terkena denda atas keterlambatan pelaporan pajak Anda. Contoh yang lain, Anda tahu persis bahwa ban mobil Anda sudah tipis. Nah, jika Anda menunggu lagi, Anda mengalami bocor ban ketika sedang menuju ke tempat kerja Anda tidak hanya kehilangan waktu 2 jam karena terlambat, namun Anda juga toh harus membeli ban baru, bukan? Makanan yang Anda masak di dalam oven tiba-tiba meletup dan berserakan. Anda tentu langsung membersihkannya. Atau pemimpin Anda meminta laporan Anda segera menulis dan menyerahkannya sekarang. Kelompok Anda membutuhkan keputusan dari Anda lakukan itu sekarang. Tentu, Anda perlu mengatur prioritas untuk suatu rencana jangka panjang. Namun, jika memungkinkan, kerjakanlah tugas yang lain juga sekarang. Ketika Anda melakukan sesuatu pada kesempatan pertama, Anda masih bisa mengontrol pekerjaan Anda yang lain dan juga hidup Anda sendiri tentunya. Smart listener, bentuklah satu kebiasaan, yaitu kebiasaan lakukan sekarang. Waktu terbaik untuk masuk dalam kebiasaan lakukan sekarang adalah tentunya sekarang juga. Smart listener, ada 4 langkah untuk kita dapat melakukan sekarang juga. Pertama, ambillah dan kumpulkan semua tumpukan kerjaan Anda yang harus dikerjakan. Yang kedua, ambillah yang pertama, kemudian yang ketiga, pelajari, tangani, dan kerjakan sekarang. Jika materi tersebut belum diperlukan untuk saat ini, Anda bisa mengarsipkannya dulu, simpan, atau dilewati dulu saja. Namun, jika perlu segera ditangani, maka lakukanlah itu sekarang. Tekunlah sampai kerjaan tersebut selesai.
Jika Anda tak ingin kerjaan tersebut menumpuk, maka penting sekali untuk Anda kerjakan sekarang juga. Ambillah inisiatif dan kerjakan. Yang keempat, jika Anda belum bisa melakukan cara-cara tersebut di atas, ingatlah akan ada hadiahnya untuk Anda. Jika Anda berhasil mengerjakan pekerjaan Anda dengan waktu yang lebih cepat, apakah yang akan Anda lakukan dengan sisa waktu Anda? Apakah menambah penghasilan, memulai suatu proyek yang baru, atau bersenang-senang? Pilihan kini ada pada Anda. Nah, sekarang cobalah, sekarang juga. Smart Listener, sekian Smart Personality untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Demikian dari saya, do the best for better, really better. Belajarlah selalu tentang apa saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Karena selalu ada waktunya di mana Anda akan bersyukur atas apa yang telah Anda perbuat. Saya Ronald Runtuwene dari Mark Solution untuk Smart FM. Demikian Smart Personality bersama Ronald Mira Runtuwene, Managing Director Mark Solution, Manajemen Konsultan and Marketing Training and Recruitment. Untuk informasi lebih lanjut Mark Solution, telepon 859-575 atau 502-3858. Email mark.solution@yahoo.co.id.